Siapa sih yang tidak senang ngemil? Apalagi kalau sambil memanjakan diri di depan televisi kita. Tapi waspadalah Sobat Life. Kebiasaan ngemil manis walau hanya beberapa kali sehari ternyata bisa bawa dampak serius daripada sekedar menambah kalori. Apa saja alasan dibalik ini dan bagaimana cara kita bisa kontrol selera ngemil kita ini? Mari kita pelajari lebih banyak bersama Life. Live in fullness to eternity. Benar gak terlalu sering ngemil manis bikin resiko resistensi insulin meningkat? Berikut 5 alasan medisnya dan 3 cara kontrolnya. Pernahkah Sobat Life merasa lemas padahal baru saja kita makan kue manis? Atau justru kita rasa makin lapar setelah makan permen? Sahabat Life, fenomena ini ternyata bukan sekedar efek samping biasa. Penelitian terbaru tunjukkan bahwa kebiasaan ngemil manis yang terlalu sering, bahkan yang tampak normal ini seperti 3 hingga 4 kali sehari, bisa picu lonjakan gula darah hingga level diabetes meskipun pada orang sehat. Yang lebih mengkhawatirkan, pola ini secara diam-diam bisa rusak kemampuan tubuh kita untuk merespons insulin, membuka pintu menuju resistensi insulin dan ujung-ujungnya bisa terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2. Kok bisa? Begini, mari kita telusuri bagaimana bisa sesuatu yang terasa menyenangkan ini justru bisa jadi ancaman serius bagi kesehatan metabolisme kita. Yang pertama, lonjakan gula darah berulang melelahkan pankreas. Jadi sahabat Life harus tahu nih, setiap kali kita makan makanan manis, kadar gula darah kita akan melonjak drastis dalam waktu yang singkat. Biasanya ya, puncak gula darah setelah makan umumnya tuh terjadi sekitar 1 jam 15 menit setelah kita mulai makan. Penelitian dari Stanford University tunjukkan bahwa 80% orang alami lonjakan gula darah setelah makan semangkuk sereal jagung dengan susu, bahkan pada individu yang sehat. Jadi saat kita ngemil manis 4 hingga 6 kali sehari, pankreas harus memproduksi insulin secara berulang nih tanpa jeda yang cukup. Istilahnya seperti otot yang dilatih berlebihan, sel-sel beta pankreas yang memproduksi insulin kita ini akan alami kelelahan dan pastinya fungsi kerjanya juga akan otomatis menurun. Kondisi inilah yang dikenal sebagai beta cell exhaustion atau kelelahan sel beta. Penelitian longitudinal tunjukkan bahwa orang yang alami lonjakan gula darah berulang memiliki resiko 3 kali lebih tinggi mengembangkan resistensi insulin dalam 5 tahun ke depan dibandingkan mereka yang memiliki pola gula darah yang stabil. Kedua, hiperinsulinemia kronis, menurunkan sensitivitas reseptor. Jadi sahabat Life, jadi ketika pankreas terus memproduksi insulin untuk atasi lonjakan gula darah yang berulang ini, karena kita doyan ngemil ini, tubuh bisa alami kondisi hiperinsulinemia atau kadar insulin yang tinggi secara kronis. Jadi asupan gula harus yang tinggi ini bisa dikaitkan dengan efek merugikan pada metabolisme. Ini juga yang nantinya bisa tingkatkan resiko penyakit kardiovaskular, obesitas, resistensi insulin, dan diabetes. Belum lagi katanya hiperinsulinemia ini bisa ciptakan lingkaran setan di mana kadar insulin kita yang tinggi ini secara konsisten sebabkan reseptor insulin pada sel-sel target menjadi bosan atau kurang sensitif. Fenomena ini yang disebut down regulation. Nah, kalau sudah begini, reseptor yang kurang sensitif ini pasti akan membutuhkan lebih banyak lagi insulin untuk bisa capai efek yang sama sahabat Life. Apa yang terjadi? Inilah yang akan memaksa pankreas kita bekerja lebih keras lagi. Jadi ibaratnya seperti kita terus-menerus mendengar musik dengan volume keras. Telinga kita akan menjadi kurang sensitif terhadap suara nantinya kan. Nah begitu pula dengan reseptor insulin kita ini sahabat Life. Paparan insulin berlebihan bisa buat mereka tuli terhadap sinyal insulin. Dan itu berbahaya sahabat Life. Jangan kita biarkan. Yang ketiga, penumpukan lemak visceral dan inflamasi.
Sahabat Life, ternyata ngemil manis yang berlebihan tidak hanya bisa sebabkan lonjakan gula darah, tetapi ternyata juga bisa tingkatkan pembentukan lemak, terutama lemak visceral yang menumpuk di sekitar organ dalam tubuh kita. Nah, apa saja sih jenis makanan minuman yang bisa sebabkan lonjakan gula darah dan insulin tubuh kita? Apa ada di antara ini kita simpan di lemari pendingin kita? Itu contohnya minuman bersoda, jus, minuman olahraga, serta makanan olahan dan kue yang sering mengandung lemak trans. Jadi sahabat live harus tahu, lemak visceral ini bukan sekadar penumpukan energi pasif saja sahabat live. Jaringan ini aktif memproduksi senyawa inflamasi seperti TNF alfa dan IL-6 yang secara langsung bisa ganggu jalur sinyal insulin kita. Dan semakin banyak lemak visceral akan semakin tinggi juga tingkat inflamasi sistemik tubuh kita dan akan semakin parah juga resistensi insulin yang terjadi. Penelitian tersebut sebut bahwa peningkatan 1 cm lingkar pinggang kita terkait dengan peningkatan 3 hingga 5% resiko resistensi insulin. Terutama jika disertai dengan kebiasaan ngemil manis yang tidak terkontrol sahabat life. Yang keempat adalah gangguan ritme sirkadian metabolisme. Jadi tubuh kita ini memiliki jam biologis internal ya sahabat life yang fungsinya itu untuk mengatur berbagai fungsi metabolik termasuk sensitivitas insulin juga. Nah, kebiasaan ngemil manis kita ini apalagi kalau dilakukan di waktu yang tidak tepat, terutama di malam hari. Inilah yang bisa ganggu ritme sirkadian metabolisme tubuh kita. Penelitian tunjukkan bahwa pembatasan waktu makan memungkinkan tubuh untuk bisa rileks dan turunkan kadar insulin dan glukosa yang pada gilirannya ini bisa memperbaiki resistensi insulin, kesehatan otak, dan kontrol glikemik kita. Nah, penting sahabat life tahu bahwa sensitivitas insulin secara alami paling tinggi di pagi hari ya sahabat life. Dan nanti akan menurun di sore hari hingga malam hari. Jadi ketika kita ngemil manis di malam hari, tubuh kurang mampu menangani lonjakan gula darah dan efisien. Untuk jadinya bisa perburuk resistensi insulin dan ganggu kualitas tidur kita yang pada gilirannya juga bisa memperburuk sensitivitas insulin tubuh kita di keesokan harinya. Kelima, perubahan mikrobiota usus. Sahabat Live, penelitian terbaru ungkap bahwa konsumsi gula berlebihan mengubah komposisi bakteri usus kita atau mikrobiota secara dramatis. Kenapa bisa begitu? Itu karena gula bisa ciptakan lingkaran yang menguntungkan bagi bakteria jahat sambil mengurangi populasi dari bakteria baik. Nah, akhirnya ini bisa buat terjadinya ketidakseimbangan mikrobiota usus kita. Dan kalau ketidakseimbangan mikrobiota ini di usus kita ini terjadi, ini bisa hasilkan endotoksin dan senyawa inflamasi yang masuk di sirkulasi darah melalui kebocoran usus. Endotoksin yang dihasilkan inilah yang bisa picu respon inflamasi sistemik yang mengganggu jalur sinyal insulin di hati, otot, dan jaringan lemak kita. Nah, kalau sahabat life sudah mengerti dampak ngemil manis sesuka kita terhadap kesehatan tubuh kita, sudah seharusnya kita ubah kebiasaan ngemil kita ini jadi ke yang lebih baik tentunya. Sekarang bagaimana cara efektif untuk kita bisa kontrol kebiasaan ngemil manis kita ini? Berikut cara efektif untuk mengontrol kebiasaan ngemil manis. Yang pertama, strategi replacement, ganti dengan alternatif sehat. Daripada kita menghilangkan kebiasaan ngemil secara drastis yang sering berujung gagal, jadi mari buat strategi yang lebih efektif. Caranya, mari kita mengganti cemilan manis dengan alternatif yang lebih sehat namun tetap memuaskan. Seperti contohnya, kita makan buah segar dengan selai kacang alami tanpa gula tambahan atau kita bisa makan Greek yogurt dengan berry dan sedikit madu di sana. Atau kita makan dark chocolate minimal 70% kakaonya dalam porsi kecil saja. Atau kita nikmati ngemil kacang-kacangan campur dengan buah kering tanpa gula. Atau juga kita coba smoothie buah
buah dengan protein powder. Intinya, kunci suksesnya itu adalah kita harus siapkan alternatif ini sebelum sahabat life merasa ingin ngemil. Coba sahabat life letakkan di tempat yang mudah dijangkau sehingga ketika godaan datang, pilihan sehat sudah tersedia. Yang kedua, teknik time restricted eating dan meal spacing. Jadi sahabat life harus pastikan jeda antara makan utama adalah 4 hingga 5 jam. Jika kita butuh cemilan, konsumsi 2 hingga 3 jam setelah makan terakhir. Teknik ini memberikan waktu bagi kadar insulin untuk kembali ke level basal sebelum stimulus berikutnya sahabat life. Pola makan yang direkomendasikannya itu seperti ini. Sahabat life ambil sarapannya di antara jam 7 hingga 8 pagi. Kemudian cemilan sehatnya hanya jika perlu saja. Itu bisa di antara jam 10 hingga jam 10.30 pagi. Lalu lanjut makan siang di antara jam 12 hingga 1 siang. Lalu kalau benar-benar rasa ingin ngemil sekali lagi, makanlah cemilan sehat di antara jam 2.30 hingga 4 sore. Lalu pastikan kita makan malam di antara jam 6 hingga 7 malam sebelum kita pastikan untuk tidak makan lagi hingga sarapan di hari berikutnya. Teknik ini terbukti bisa bantu riset kembali sensitivitas insulin dan berikan waktu bagi sistem pencernaan kita untuk beristirahat. Penelitian menunjukkan bahwa jendela makan 10 hingga 12 jam ini bisa kurangi resiko resistensi insulin kita hingga 20%. Yang ketiga adalah mindful eating dan portion control. Sahabat life, seringkali kita ngemil bukan karena lapar, tetapi karena bosan, stres, atau kebiasaan lainnya. Untuk itu, teknik mindful eating membantu kita agar bisa bedakan antara lapar fisik dengan lapar emosional. Bagaimana caranya? Jadi langkah praktis mindful eating itu seperti ini. Pertama, sebelum kita ngemil, coba tanya ke diri kita sendiri. Apakah saya benar-benar lapar? Nah, kalau jawabannya tidak, cari aktivitas pengganti lainnya. Contohnya kita bisa jalan-jalan atau kita pergi minum air. Tapi jika kita memang rasa lapar, silakan kita pilih porsi kecil dan makan dengan penuh perhatian. Penuh perhatian artinya kita harus coba jaga jumlah makanan dan kecepatan kita konsumsi makanan kita. Coba kita nikmati setiap gigitan tanpa distraksi TV atau ponsel kita. Dan terakhir, berhenti makan ketika mulai merasa kenyang. Teknik ini dipercaya bisa bantu kita kurangi konsumsi kalori berlebih dan memberikan kepuasan psikologis yang lebih besar dari makanan yang dikonsumsi. Sangat bermanfaat, silahkan dicoba sahabat life. Sebagai kesimpulan kita, sahabat life, sekarang sahabat life sudah tahu bahwa kebiasaan ngemil manis yang tampak tidak berbahaya ini ternyata memiliki dampak mendalam terhadap kesehatan metabolik kita. 5 mekanisme medis ini, kelelahan pankreas hingga hiperinsulinemia kronis, inflamasi dari lemak visceral, gangguan ritme sirkadian, dan perubahan mikrobiota usus kita bekerja sinergis untuk nantinya bisa tingkatkan resiko resistensi insulin kita. Tapi berita baiknya, resistensi insulin dapat dicegah dan bahkan diperbaiki dan diubah melalui perubahan gaya hidup yang tepat. 3 strategi yang telah dibahas tadi, mulai dari replacement strategy, time restricted eating, dan mindful eating, semuanya telah terbukti secara ilmiah efektif mengurangi resiko resistensi insulin. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari mulai dengan langkah kecil namun konsisten. Karena percaya atau tidak, tubuh kita miliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan memperbaiki diri. Asalkan kita memberikan kondisi yang tepat. Mulailah dari hari ini, buat pilihan yang lebih bijak untuk tubuh yang lebih sehat di masa depan. Demikianlah pembahasan kita. Semoga sahabat life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.